Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pilihan genetika manusia. Kita lanjut dengan materi tentang pewarisan Mendel atau pewarisan gen tunggal. Nah, ini pokok-pokok bahasan kita dalam materi kali ini. Kita akan mengingat kembali tentang hukum Mendel pertama, kemudian pewarisan gen tunggal pada manusia, kemudian hukum Mendel 2, dan terakhir adalah analisis pedigree. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama tentang hukum Mendel 1, nah, kalian pasti sudah sering sekali ini dari SMA, kemudian juga di semester-semester sebelumnya juga sudah belajar tentang hukum Mendel 1, yaitu tentang segregasi, di mana pada pembentukan gamet, kedua gen induk yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Nah, ini selama meiosis ya. Ini induk 1, induk 2 pasti punya kromosom homolog ya. Nih, kromosom homolog. Nah, kemudian pada interfase itu terjadi replikasi DNA ya, itu pada fase S. Nah, di sini nanti akan terbentuklah nih kromosomnya yang tadinya bentuknya cuma begini, sekarang terbentuklah yang seperti huruf X karena sudah terjadi replikasi DNA. Nah, begitu juga sama yang induk kedua juga begitu. Nah, kemudian terjadilah meiosis ya. Terjadilah meiosis. Di sini akan terjadi pemisahan alel ke dalam gamet-gamet. Ini dalam gametogenesis nih, ya. Nanti alel-alel tadi ada T besar, ada T kecil ya. Itu akan berpisah ke dalam gamet-gamet. Nah, kemudian saat pembuahan, saat fertilisasi, itu gamet yang tadinya masing-masing antara kedua induk itu akan bergabung secara acak. Bisa yang T besar ini dengan T besar ini, bisa T besar dengan jadi bisa ini dan ini dan ini dan ini, pokoknya terjadi secara acak gitu. Nah, warna hijau biru ini itu akan menunjukkan asal dari induk yang berbeda. Di sini persilangannya itu akan menghasilkan individu dengan genotipe T besar ya, dan T besar T kecil. Oke. Sekali lagi yang hukum Mendel 1 segregasi ini berlaku untuk sifat beda, satu sifat beda atau monohibrid. Nah, ingat kembali istilah-istilah yang kita gunakan dalam hukum Mendel 1 ini maupun nanti hukum Mendel 2 juga. Yang pertama adalah homozigot. Apa itu homozigot? Homozigot adalah individu yang memiliki dua alel yang identik untuk suatu gen. Kemudian heterozigot itu individu yang memiliki dua alel yang berbeda untuk suatu gen. Nah, kalau persilangan monohibrid, rasio genotipnya adalah 1:2:1, sedangkan rasio fenotipnya adalah 3:1. Masih ingat ya, apa beda genotip dengan fenotip? Oke, kalau fenotip itu adalah ekspresi dari genotip. Jadi ini yang penampakannya, fisiknya, sedangkan genotip itu adalah gennya gitu. Nah, kemudian ada lagi istilah test cross. Apa itu test cross? Test cross itu adalah persilangan dengan individu yang homozigot resesif. Nih, tujuannya adalah untuk mengetahui genotip dari suatu individu yang belum diketahui. Jadi ini tidak tahu. Ini kan antara yang tinggi dan pendek. Yang kalau pendek pasti dia resesif kan ya. Tapi ini yang tinggi ini kita nggak tahu dia apakah betul-betul homozigot dominan atau yang heterozigot, sehingga disilangkan kembali untuk mengetahui kalau misalnya dia ini adalah T besar terbesar, maka semua
hasil persilangannya itu akan tinggi. Tapi kalau misalnya ada yang pendek, artinya si ini adalah heterozigot, T besar T kecil. Nah, ada lagi fenotip wild type dan mutan. Apa itu wild type? Wild type atau liar itu merupakan bentuk ekspresi dari kombinasi alat tertentu yang paling umum dalam populasi. Sedangkan kalau mutan adalah varian dari ekspresi gen yang muncul saat gen mengalami perubahan atau mutasi. Nah, lanjut ke pewarisan gen tunggal pada manusia. Di sini kita masih berbicara tentang hukum Mendel 1 yang membahas sifat-sifat yang ditentukan oleh gen tunggal. Pewarisan gen tunggal juga disebut sebagai pewarisan Mendelian atau monofaktorial. Nah, fenotip yang diwariskan oleh gen tunggal itu tidak hanya disebabkan oleh gen ini saja, tapi juga dipengaruhi oleh gen lain serta faktor lingkungan. Nah, fenomena ini bisa kita lihat pada contohnya pada warna mata. Nah, warna mata itu disebabkan oleh adanya pigmen melanin pada iris, ya, pada iris. Nah, ini gambar bola mata. Nah, ini adalah iris. Di iris kalau diperbesar seperti ini ya. Oke, nah pigmen melanin itu ada dua. Yang pertama adalah eumelanin yang warnanya coklat tua atau hitam. Kemudian pheomelanin dari merah ke kuning, ya. Melanin diproduksi oleh sel melanosit pada mata. Melanin disintesis dan disimpan di dalam melanosom pada sel melanosit tersebut. Setiap orang memiliki perbedaan jumlah melanin dan melanosom, tetapi memiliki jumlah sel melanosit yang hampir sama di mata. Jadi si sel melanositnya ini rata-rata sama, tapi yang membedakan kadar pigmen melanin tadi adalah si jumlah melanin dan melanosomnya. Nah, gen apa yang bertanggung jawab dalam warna mata ini? Itu adalah gen OCA2, adanya pada kromosom 15. Gen OCA2 inilah yang bertanggung jawab dalam sintesis melanin. Nah, alel yang resesif itu akan menghasilkan warna biru, alel yang dominan akan menghasilkan warna coklat. Nah, kalau untuk warna mata, fenotip warna mata coklat inilah yang wild type-nya. Tadi kita udah bicara tentang fenotip wild type ya. Berarti yang dalam populasi yang umum itu adalah yang warna coklat. Gitu. Nah, tadi disebutkan juga bahwa pewarisan gen tunggal itu tidak hanya, atau fenotip gen tunggal itu tidak hanya disebabkan oleh gen tersebut, tapi juga dipengaruhi oleh gen lain. Nah, di sini ada gen HERC2 ya. HERC2 yang mengontrol ekspresi gen OCA2. Nah, jadi kalau misalnya ada SNP SNP ini singkatan dari single nucleotide polymorphism, artinya ada mutasi satu basa nukleotida pada gen HERC2 ini akan menghapus kontrol atas OCA2, dan inilah yang mengakibatkan terjadinya mata biru, ya. Nah, seseorang itu harus mempunyai 2 kopi SNP ini untuk memiliki mata biru. Artinya dia harus homozigot resesif untuk SNP pada HERC2 tadi. Gitu. Jadi ada gen OCA2, ada gen HERC2. SNP pada HERC2 yang menyebabkan mata menjadi biru. Nah, selain gen lain, tadi juga ada disebutkan faktor lingkungan yang menentukan fenotip. Nah, nih, lihat gambar ini adalah gambar iris ya. Jadi iris kalau ini kan bola mata nih, kalau diperbesar bentuknya seperti ini. Jadi iris itu ada lapisan depan, front layer, ada lapisan belakang. Maaf. Nah, ini ada lapisan belakangnya.
Yang lapisan depan, yang lapisan belakang ini isinya, lihat aja warnanya hitam ya. Ini banyak sekali eumelanin. Tujuannya ini untuk memblok cahaya cahaya yang masuk gitu ya. Jadi di sini pasti pigmen eumelanin yang paling banyak. Nah, yang berbeda-beda itu nanti adalah bagian front layer-nya dan scattering layer-nya. Nah, kalau yang warna mata coklat itu banyak eumelanin ya di bagian di front layer-nya. Sedangkan kalau yang matanya hitam, bagian front layer-nya itu lebih banyak lagi eumelaninnya. Jadi yang dipancarkan juga terlihat warna hitam, kalau ini terlihat warna coklat. Nah, kalau yang di warna biru itu sedikit sekali pigmen yang di front layer-nya atau lapisan depannya, sehingga cahaya itu dihamburkan gitu, sehingga terpancar seperti warna biru. Nah, kemudian kalau yang warnanya terlihat hijau, ada di lapisan depannya itu ada banyak feomelanin. Nah, feomelanin ini kan tadi dia warna merah ke kuning ya. Nah, kemudian di lapisan scatternya ini juga lapisan menghamburkan ini juga dihamburkan warna biru, tapi karena ada banyak feomelanin makanya terlihatnya jadi hijau. Nah, kalau yang di bawah ini yang tidak ada produksi pigmen, jadi warna terlihat seperti warna pink. Jadi ini albino nih, warna matanya terlihat pink karena tidak punya pigmen sama sekali, baik di front maupun di belakang. Kalau ini karena ada sebentar, nggak kelihatan di sini ya. Ini hazel ya, hazel atau amber. Ini amber. Jadi warna itu terlihat lebih hijau tapi kekuningan gitu. Mungkin lebih banyak feomelanin di sini penyebabnya. Oke, itu contoh pewarisan gen tunggal pada warna mata manusia. Jadi disebabkan oleh gen yang mewariskan sifat tersebut, namun juga dipengaruhi oleh gen lain, serta dipengaruhi juga oleh lingkungan ya. Nah, cara pewarisan sifat atau modus of inheritance itu bergantung pada gen penentu. Gen penentunya, gen penentu itu berada pada autosom atau pada kromosom seks, dan kemudian alelnya bersifat dominan atau bersifat resesif. Nah, di sini kita akan bahas dulu yang gen penentunya itu berada pada autosom dan yang alelnya itu bersifat dominan dan resesif. Ada beberapa kriteria antara satu dan yang lainnya. Untuk autosomal dominan, kriterianya itu bisa terjadi pada pria dan wanita, kemudian pria dan wanita itu dapat menurunkan sifat dengan frekuensi yang sama, generasi berikutnya pasti terdampak. Namun ketika pewarisan sifat autosomal dominan ini akan berhenti pada satu generasi, akan berhenti jika setelah satu generasi tidak terdampak. Gitu. Contohnya nanti bisa dilihat di sini. Contohnya pada Huntington disease, misalnya ini adalah orang tua yang terdampak atau penderita Huntington disease, ya. Sedangkan ini adalah orang tua yang tidak yang normal, ya, dengan di sini dia genotipnya A kecil, di sini yang affected itu A besar A kecil. Nah, ini kita buatkan Punnett square-nya. Jadi akan ada 50% yang akan terkena dan 50% yang tidak terkena. Nah, jika suatu generasi nanti semuanya dapat yang ini, genotipnya AA, maka
pewarisan sifat autosomal dominan ini akan berhenti karena tidak akan ada lagi yang akan meneruskan ke generasi berikutnya. Gitu. Sedangkan yang autosomal resesif itu sama dapat terjadi pada pria dan wanita karena dia ada pada autosom. Kemudian pria dan wanita dapat menurunkan sifat gen ini kecuali meninggal sebelum usia reproduktif. Kemudian sifat dapat tidak muncul pada beberapa generasi. Nah, ini perbedaan antara yang resesif dan dominan. Kalau pada dominan itu setiap generasi pasti terkena dampak. Sedangkan kalau yang resesif itu pada beberapa generasi bisa jadi sifatnya tidak muncul, tapi muncul di beberapa generasi berikutnya. Nah, orang tua dari individu yang terdampak memiliki genotip heterozigot atau memiliki sifat tersebut. Nah, bagaimana aplikasi hukum Mendel dalam genetika medis? Nah, kita bisa menggunakan aplikasi hukum Mendel 1 ini untuk prediksi genotip fenotik dari keturunan dan probabilitasnya. Jadi misalnya yang memiliki kelainan genetik itu bisa melakukan prediksi bagaimana ketika dia akan memiliki keturunan, berapa probabilitas dan hal-hal lainnya. Nah, tapi di sini kita contohkan dengan hal yang contoh kasus yang mudah saja, yaitu rambut keriting yang merupakan alel dominan disimbolkan dengan C besar, sedangkan C kecil ada alel resesif, sehingga genotip C besar, dan C besar, C kecil akan memiliki fenotip rambut keriting. Sedangkan individu dengan genotip C kecil akan memiliki rambut lurus. Nah, ini Wendy memiliki rambut keriting dan suaminya yang bernama Rick berambut lurus. Ayah Wendy botak tapi dulu pernah memiliki rambut keriting, sedangkan ibu Wendy berambut lurus. Bagaimanakah probabilitas anak Wendy dan Rick akan memiliki rambut lurus? Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama kita tuliskan dulu genotip yang mungkin ada, yaitu C besar, C kecil itu pasti keriting, C kecil itu lurus. Nah, kemudian tentukan genotip orang tua. Rick itu pasti C kecil karena dia rambutnya lurus. Wendy, dia kan pasti antara C besar atau C kecil dan C kecil. Tapi karena ibunya disebut berambut lurus, pasti Wendy mewarisi C kecil dari ibunya. Kemudian tentukan gametnya. Nah, kalau spermarik hanya akan membawa alel C ya, alel C kecil. Sedangkan untuk Wendy, sebagian oositnya akan membawa C besar dan sebagiannya lagi akan membawa C kecil. Lalu kemudian gabungkan gametnya dengan Punnett square. Nah, inilah hasilnya ya, ada C besar, C kecil. Nah, kesimpulannya setiap anak Wendy dan Rick mempunyai peluang 50% untuk memiliki rambut keriting dan 50% untuk memiliki rambut lurus. Tuh. Nah, di persilangan yang dilakukan oleh Mendel itu ada istilah dominan dan resesif. Nah, apa sebenarnya makna dari dominan dan resesif ini? Kalau yang disebutkan oleh dalam persilangan Mendel, misalnya warna biji yang kuning itu dominan terhadap warna biji yang hijau. Jadi ketika biji tanaman dengan biji kuning itu disilangkan dengan tanaman biji hijau akan menghasilkan fenotip 3:1, 3/4 itu akan bijinya berwarna kuning, sedangkan 1/4 akan berwarna hijau. Nah, apa sebenarnya dominan itu? Nah, sebenarnya dominansi itu adalah kemampuan suatu protein yang dikode oleh satu alel dalam menutupi kehilangan fungsi atau protein abnormal yang dikode oleh alel lainnya dalam individu heterozigot. Nah, jadi dalam individu heterozigot misalnya Y besar, Y kecil, jadi si yang alel Y besar itu bisa menghasilkan pigmen yang dapat memberikan warna kuning pada biji, sedangkan Y kecil itu tidak mampu menghasilkan
jadi dia akan kehilangan fungsi dalam menghasilkan pigmen warna kuning. Namun karena yang Y besar menghasilkan pigmen, sehingga dia bisa menutupi kehilangan fungsi dari gen yang dikode, protein yang dikode oleh Y kecil gitu. Begitu juga dengan sifat yang lain, misalnya tanaman yang tinggi, tanaman yang rendah, atau misalnya pada yang albino dan yang normal. Gitu. Jadi kalau misalnya pada albino baru terlihat itu kalau dia betul-betul kehilangan fungsi. Jadi kalau albino itu ketika dia resesif homozigot, baru dia mengalami kehilangan fungsi dari suatu protein. Jadi sama sekali tidak ada pigmen yang mewarnai gitu. Tapi ketika dia dalam bentuk heterozigot, si yang heterozigotnya itu masih mampu menghasilkan pigmen sehingga belum terdampak dari kehilangan fungsi dari protein yang resesifnya. Begitu. Sampai di sini paham ya? Semoga paham. Oke, sekarang hukum Mendel 2. Ya, hukum Mendel 2 masih belum berubah, masih sama. Hukum asortasi bebas atau berpasangan secara bebas, bahwa bila dua individu memiliki dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkan sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Nah, hukum ini berlaku untuk gen-gen yang berada pada kromosom yang berbeda. Nah, bisa dilihat ya, ini yang satu di kromosom yang lebih besar, ya, R besar, R kecil lebih besar ukurannya dibandingkan dengan yang jadi anggap ini misalnya yang menentukan bentuk biji round, ya, bulat. Ini yang kisut, sedangkan ini yang menentukan warna. Jadi sifat bentuk biji ada pada kromosom yang ini, anggap ini kromosom 1, sedangkan yang menentukan warna dari biji ada pada kromosom 2 yang lebih kecil, misalnya yang ini. Kan Y besar, Y besar, Y kecil, Y kecil. Gitu. Nah, tapi ini juga bisa untuk gen-gen pada kromosom yang sama, ya, tetapi terpisah dalam jarak yang jauh. Ini nanti akibat dari terjadinya crossing over. Nah, proses dalam meiosis ini menjelaskan kejadian asortasi bebas. Ini bisa dilihat di sini. Ini adalah kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua, yaitu bagaimana secara random kromosom-kromosom homolog itu berjajar pada bidang ekuator pada metafase 1. Kalau yang alternatif 1, dia berjajarnya seperti ini, ya, biru dulu, baru kemudian yang hijau. Nah, sedangkan kalau yang di kedua, ini dia selang-seling. Ini biru, hijau, hijau, biru. Sehingga ketika meiosis, itu ketika pemisahan pembentukan gamet, itu dia juga otomatis akan berbeda hasilnya, ya. Kalau ini yang tadi si garis biru, ini biru, ini yang biru saja. Sedangkan ini yang hijau, ini yang hijau saja. Kalau yang ini karena dia tadi bercampur di dalam segaris bidang ekuator, nah ini dia campuran gitu. Jadi dia disinilah yang hukum Mendel 2 yang menyatakan bahwa sepasang sifat akan diturunkan secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lainnya. Oke, nah hukum Mendel ini adalah hukum untuk dengan dua sifat beda atau lebih. Nah di sini yang dicontohkan adalah yang dihibrid dari warna dan bentuk biji, dari individu, ini adalah persilangan dari dua individu heterozigot yang menghasilkan rasio fenotip 9:3:3:1. Hal ini membuktikan bahwa pewarisan suatu gen tidak mempengaruhi gen yang lainnya. Nah, pemanfaatan hukum Mendel 2 dalam genetika medis tidak terlalu praktis seperti hukum Mendel 1. Di mana tadi hukum Mendel 1 untuk gen tunggal kita bisa dengan mudah menggunakan
persilangan yang dilakukan Mendel dalam mencari probabilitas atau prediksi-prediksi untuk keturunan berikutnya. Nah, kalau untuk yang 2 sifat atau lebih ini sekarang penggunaan komputer itu lebih banyak dipakai untuk menganalisis banyak gen sekaligus dalam waktu singkat gitu. Kalau menggunakan ini agak rumit, tidak praktis untuk menganalisis banyak gen sekaligus. Oke, kita langsung ke analisis pedigree ya. Nah, apa itu pedigree? Pedigree itu menggambarkan hubungan keluarga, jadi silsilah, serta penurunan sifat yang diwariskan. Nah, jadi ini adalah komponen-komponen atau simbol-simbol yang dipakai dalam sebuah pedigree. Jadi kalau dia bentuknya bulat, itu menggambarkan perempuan, artinya kalau kotak itu laki-laki, tapi kalau yang warna putih itu artinya normal, sedangkan kalau yang hitam penuh itu artinya dia yang mewarisi sifat yang dibahas itu, misalnya yang albino gitu, jadi atau yang intinya mengalami kelainan genetik. Kemudian kalau yang setengah seperti ini itu artinya dia carrier, jadi dia membawa alel dari sifat tersebut tapi tidak diekspresikan, hanya carrier saja. Kemudian kalau yang ada silang, itu artinya dia sudah meninggal. Kalau bentuknya seperti ini apa ya, belah ketupat ya namanya. Nah ini seksnya tidak ditentukan, tidak bisa dispesifikasi, mungkin karena kelainan genetik ya. Kemudian kalau yang bentuknya masih begini, ada SB di bawahnya, tulisan SB, itu artinya masih di dalam kandungan, belum lahir. Kemudian kalau yang bentuknya begini, ada P, itu artinya sedang dalam pregnancy, kehamilan. Kemudian kalau bentuknya begini, itu artinya ada keguguran ya, aborsi spontan atau keguguran di sini secara spontan. Kalau yang ditandakan begini, itu artinya yang sengaja di terminated gitu, sengaja di aborsi. Kemudian yang garis begini artinya itu generasi atau keturunan ke bawah. Kalau yang horizontal itu artinya pasangan. Kalau yang titik-titik garis putus-putus itu adopsi. Kalau yang begini itu artinya saudara kandung. Kalau yang bentuknya begini itu artinya kembar identik. Yang begini artinya kembar fraternal. Kemudian yang garis 2 ini ada hubungan erat, hubungan darah ya. Jadi kalau misalnya nanti dia ada, kalau ini kan artinya misalnya perkawinan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Nah tapi kalau garisnya 2 itu artinya dia perkawinan sedarah gitu. Nah ini juga ada hubungan dengan yang generasi di sebelumnya. Kemudian kalau angka itu Romawi itu menunjukkan generasi, tapi angka Arabik itu menunjukkan individu pada generasi. Kita lihat langsung saja contoh pedigree. Ini ada 3 pedigree di sini. Jadi ingat lagi ya, pedigree itu menggambarkan hubungan keluarga serta penurunan sifat yang diwariskan. Nah, pedigree yang ini, yang A atau yang kotak merah, itu merupakan pedigree dari dinasti Ptolemy Mesir yang ada Kleopatranya ya. Nah, coba perhatikan bentuk pedigree ini dan ini. Yang ini kesannya lebih vertikal ya, sedangkan ini lebih horizontal, lebih mengembang ke samping, sedangkan ini dia ke bawah. Nah, jadi di sini mereka itu lebih banyak mengalami perkawinan sedarah antar keluarga. Gitu, lihat ini yang 2 garis. Ini antara sepupu ya, ini sepupu menikah.
Yang lebih parahnya lagi itu di sini. Sudah ada juga sini yang antar brother and sister. Nah, ini si Cleopatra itu dia menikah dengan abangnya sendiri dan itu di umur 10 tahun. Ya. Nah, kenapa dulu orang-orang dulu itu melakukan perkawinan sedarah ini? Tujuannya adalah untuk menjaga apa ya? Royal blood, darah birunya. Jadi itu untuk menjaga kelestarian darah biru kerajaan. Jadi lebih banyak pernikahan antar saudara. Nah, kalau di sini pada pedigree itu hanya menunjukkan silsilah hubungan keluarga ya, tidak menunjukkan adanya penurunan sifat yang diwariskan. Nah, jadi ini silsilah biasa. Nah, kalau yang B, yang ini, yang warna hijau, itu adalah pedigree untuk keluarga yang memiliki kelainan genetik. Nah, coba lihat di sini. Ini setiap generasi ada yang terkena menderita polidaktil. Nanti kita akan lihat nih, kalau yang bentuknya begini itu termasuk pedigree yang bagaimana, gitu ya. Nah, kalau yang C, yang kuning, ini adalah pedigree yang menunjukkan perkawinan antara sepupu yang dapat menyebabkan resiko mewariskan allele resesif. Nah, ini lihat ya, ini yang generasi satunya punya anak, menikah, kemudian yang ini punya anak, yang ini punya anak. Nah, ini sesama sepupu ini menikah. Akibatnya kalau di sini tadi mereka cuma carrier, ya, akibatnya pada generasi keempat itu menghasilkan keturunan yang mewariskan sifat kelainan genetik ya. Si resesifnya jadi muncul di sini. Nah, itulah mengapa perkawinan sedarah atau yang memiliki kekerabatan dekat itu tidak baik. Nah, ini adalah pedigree autosomal dominan dengan autosomal resesif. Nah, ini adalah pedigree keluarga yang memiliki kelainan genetik Huntington disease yang merupakan autosomal dominan. Sedangkan ini adalah pedigree keluarga yang mengalami kelainan genetik albino, ya, yang ini. Nah, coba lihat perbedaannya. Ciri-ciri pedigree autosomal dominan itu setiap generasi memiliki individu yang terdampak. Jadi pasti ada yang hitam penuh di setiap generasinya. Sedangkan kalau yang resesif itu ada sifat itu bisa tidak muncul pada beberapa generasi. Jadi ini di generasi 1 sama 2 itu tidak ada, hanya yang ada carrier saja. Tapi pada generasi ketiga itu baru muncul sifatnya. Gitu. Jadi itu perbedaan antara yang autosomal dominan dan resesif. Nah, kembali lagi nih yang tadi yang di sini. Ini kira-kira autosomal dominan atau autosomal resesif kalau si polidaktil ini. Kalau lihat dari sini, autosomal dominan ya, karena dia muncul di setiap generasi. Oke, begitu analisis pedigree. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.